semua, perkenalkan nama saya Putri Esterina Diboralianu dengan NIM 2101040049 dari Prodi Pendidikan Biologi Universitas Nusa Cendana. Di sini saya akan membahas soal-soal UAS dari mata kuliah Kimia Dasar. Soal nomor 1, suatu larutan kalsium klorida yang mengandung 6% Bb zat terlarut mempunyai kerapatan 1,17 G per ml. Jumlah mol Cl yang terdapat dalam 100 ml larutan tersebut adalah, di sini sudah diketahui AR-nya, AR dari Ca sama dengan 40 dan AR dari Cl sama dengan 35,5. Penyelesaiannya diketahui berat kalsium klorida sama dengan 6%. Kita ubah ke gram, yaitu 6 gram zat terlarut dengan kerapatan 1,17 G per ml, AR dari Ca sama dengan 40 dan AR dari Cl sama dengan 35,5. Ditanya jumlah mol dari Cl. Penyelesaian massa kalsium klorida sama dengan 6 gram dikali 1,17 G per ml sama dengan 7,2 gram sama dengan 7,35,5. Dapatkan hasil 1,17 G per ml, AR dari Ca itu sama dengan 40, AR dari Cl itu sama dengan 35,5. Ditanya jumlah mol dari Cl. Penyelesaian massa kalsium klorida sama dengan 6 gram dikali 1,17 sama dengan 7,2 gram. Kita mencari berat pelarut sama dengan 40 kurang 35,5, mendapatkan hasil 4,5 gram. Kita mencari kemolaran M sama dengan mol zat terlarut per kilogram pelarut. Itu sama dengan 7,02 per 4,5. Kita mendapatkan hasil 1,56 G per mol. Jadi jumlah mol Cl yang terdapat dalam 100 ml larutan tersebut sebanyak 1,56 G per mol. Lanjut soal nomor 2. Sebanyak 4 gram cuplikan H2SO4 dilarutkan dalam 25 ml air. Jika larutan dinetralkan dengan 25 ml NaOH 0,8 m, maka kemurnian atau kadar dari H2SO4 dalam cuplikan adalah, itu kita mencari 4, diketahui 4 gram H2SO4, diketahui juga 25 ml H2O dan 25 ml NaOH 0,8 m sama dengan 800 ml. 4 dikali 25 sama dengan 100 ml. Seterusnya 25 dikali 800 sama dengan 20.000. Kita mencari kemolaran M sama dengan mol zat terlarut per liter larutan sama dengan 100 per 20.000 mendapatkan 0,005 G per mol. Maka kadar kemurnian H2SO4 dalam cuplikan adalah 0,005 G per mol. Kita lanjut soal nomor 3. Sebanyak 10 ml campuran metana dan propana memerlukan 32 ml oksigen untuk pembakaran sempurna pada suhu dan tekanan tetap. Volume metana dan propana dalam campuran tersebut masing-masing adalah, diketahui metana sama dengan 10 ml, propana sama dengan 32 ml, air sebanyak 50%. Jawab, kita mencari persen volume sama dengan 10 dikali 100 per 50 sama dengan 20%. Kedua, persen volume dari C2H8 sama dengan 32 dikali 100 per 50, kita mendapatkan 3200 per 50. Hasilnya 64%. Jadi volume CH4 atau metana adalah 20% dan volume C3H8 atau propana adalah 64%. Soal nomor 4. Terdapat 100 gram larutan NaNO3 10% berat dalam suatu botol per reaksi. Berapa gram NaNO3 lagi yang harus dilarutkan
ke dalam 100 gram larutan 10% tersebut agar berubah menjadi 20%. Jawab NaNO3 sama dengan 10% dalam 100 gram sama dengan 10% dikali 100 gram sama dengan 10 per 100 dikali 100 gram sama dengan 10 gram. B. Apabila NaNO3 20% dalam 100 gram. 20% dikali 100 gram sama dengan 20 gram. Maka banyaknya NaNO3 yang harus ditambahkan adalah 20 gram dikurang 10 gram sama dengan 10 gram. Soal nomor 5, suatu reaksi berlangsung sesuai persamaan berikut. Fe2 ditambah O2 menghasilkan Fe2O3. Reaksi ini belum setara. Pada keadaan standar ini terjadi reaksi antara 0,5 mol Fe dan 0,05 mol O2. Yang pertama kita harus mencari zat apakah yang bertindak sebagai pereaksi pembatas dan berapakah sisa zat yang tidak bereaksi berdasarkan persamaan tersebut. Yang kedua, hitung fraksi mol Fe dan O2. Yang ketiga, hitung kemolaran yang Fe2O3 terbentuk. Oke, diketahui Fe2 ditambah O2 menghasilkan Fe2O3. Itu belum setara. 0,5 mol Fe2 dan 0,05 mol O2. Penyelesaiannya, kita setarakan reaksi dari FeO2G menghasilkan Fe2O3S. Menjadi 2Fe ditambah 3O2G menghasilkan Fe2O3S. Jumlah Fe di kedua ruas ada 2 dan jumlah O di kedua ruas ada 6. Yang pertama itu kita mencari pereaksi pembatas zat yang habis bereaksi, mol dibagi koefisien. Hasil bagi terkecil merupakan reaksi pembatas. Mol Fe2 sama dengan 0,5 per 2, hasilnya 0,25. Mol O2 sama dengan 0,05 per 3, hasilnya 0,0167. Jadi pereaksi pembatas adalah O2 sama dengan 0,0167. Berikut B-nya itu hitung fraksi mol Fe2 dan O2. Fraksi mol Fe2 dan O2, mol Fe2 dan O2, mol Fe2O3 sama dengan koefisien Fe2O3 per koefisien Fe dikali mol Fe sama dengan 1 per 2 dikali 0,5 mol, mendapatkan hasil mol Fe2O3 sama dengan koefisien Fe2O3 per koefisien Fe dikali mol Fe sama dengan 1 per 2 dikali 0,5 mol sama dengan 0,25 mol. Yang berikut C. Hitung kemolaran yang Fe2O3 terbentuk. Kemolaran sama dengan M sama dengan N per P. M sama dengan 0,25 mol per 100%. N sama dengan 0,20. Soal nomor 6. Cuka pasar 4% mempunyai density 1,0058 gram cm kubik. Berapakah molaritas dan normalitas cuka pasar itu? Molaritas sama dengan 10 dikali massa jenis dikali persen per mr. Mendapatkan 10 dikali 1,0058 dikali 4 per 60. Mendapatkan hasil 0,67 m. Jadi molaritasnya adalah 0,67 m CH3COOH dan normalitasnya 0,67 N CH3COOH. Kita lanjut soal nomor 7. Apa makna berikut? Yang pertama, 25 ppm Fe dalam 100 ml air sungai. Itu setiap 100 ml air sungai terdapat 0,0025 ml Fe karena 0,0025 ml merupakan 25 per sejuta dari 100 m. Yang berikut B, 25 ppm P2O5 dalam 1 ha tanah. Itu setiap 1 hektar tanah terdapat 0,0025 ha
P2O5. Lanjut ke nomor yang ke-8. Suatu zat non-elektrolit Mr sama dengan 60 sebanyak 90 gram dilarutkan ke dalam 500 gram air. Penurunan titik beku larutan ini adalah 1,55 derajat Celcius. Berapa gram dari zat tersebut yang harus dilarutkan ke dalam 2,5 kg air agar diperoleh penurunan titik beku yang 1/2 dari titik beku di atas. Penurunan titik beku di situ sama dengan ATF per KF dikali M. ATF sama dengan KF dikali 9 per MR sama dengan 1000 per P. ATF sama dengan KF dikali 9 per 60 dikali 1000 per 2500 sama dengan 1/2 dikali KF dikali 90 per 60 dikali 1000 per 500. Mendapatkan X dibagi 60 dikali 1000 per 2500 sama dengan 1/2 dikali 90 per 60 dikali 1000 per 500. X dibagi 60 dikali 0,4 sama dengan 1/2 dikali 1,5 dikali 2. Mendapatkan X dibagi 60 sama dengan 1/2 dikurangi 1,5 dikali 2 dibagi 0,4. Mendapatkan X sama dengan 1/2 dikali 1,5 dikali 2 dibagi 0,4 dikali 60. Mendapatkan X sama dengan 1,5 dibagi 0,4 dikali 60. Kita mendapatkan hasil 225 gram. Kita lanjut. Soal nomor 9. Larutan C6H12O6 dalam 100 gram air mendidih pada suhu 102,6 derajat Celcius dengan Kb air 0,52. Kemudian seluruh glukosa dalam larutan difermentasikan dengan reaksi C6H12O6 menghasilkan C2H5OH ditambah CO2 yang belum setara. Massa air sama dengan 100 gram. Titik didih larutan 102,6 derajat Celcius, Kb air 0,52 derajat. Reaksi C6H12O6 menghasilkan C2H5OH ditambah CO2 yang belum setara. Ditanya volume gas yang dihasilkan. Penyelesaian yang pertama, kita menghitung nilai kenaikan titik didih larutan. Titik didih larutan sama dengan TB dikurangi TB derajat sama dengan 102,6 derajat Celcius dikurangi 100 derajat Celcius sama dengan 2,6 derajat Celcius. Yang kedua, hitung nilai molaritas larutan. ATB sama dengan Kb dikali M. Nilai ATB itu 0,52 derajat Celcius sama dengan 0,52 derajat dikali M. Kita pindahkan ruasnya. M sama dengan 0,52 per 0,52. Kita mendapatkan molaritasnya itu 1M. Kita menghitung massa molekul relatif Mr dari glukosa. Mr C6H12O6 sama dengan 6 dikali ARC ditambah 12 dikali ARH ditambah 6 dikali ARO. Mendapatkan 6 dikali 12 ditambah 12 dikali 1 dan ditambah 6 dikali 16. Mendapatkan 72 ditambah 12 ditambah 96. Kita mendapatkan hasil 180 G per mol. Selanjutnya kita menghitung massa dari glukosa. M sama dengan massa dikali 1000 per Mr dikali P. 1 mol sama dengan massa dikali 1000 per 180 G per mol dikali 250 gram. 1 sama dengan massa dikali 1000 per 45.000. Massa dikali 1000 sama dengan 45.000. Massa sama dengan 45.000 per 1000. Massa sama dengan 45 gram. Berikut kita setarakan reaksi dari C6H2O6 menghasilkan C2H5OH ditambah CO2. Kita mendapatkan C6H12O6 menghasilkan 2C2H5OH ditambah 2CO2. Berikut kita hitung nilai mol dari glukosa. Mol sama dengan massa per Mr sama dengan 45 gram per 180 sama dengan 0,25 mol.
Yang berikut kita menghitung volume gas. V sama dengan mol dikali 22,4 sama dengan 0,5 mol dikali 22,4. Kita mendapatkan hasil 11,2. Kita pindah. Soal yang berikut nomor 10. Sejumlah 7.480 gram senyawa organik dilarutkan ke dalam air menghasilkan 300 ml larutan. Larutan ini memiliki tekanan osmotik 1,43 atm pada 27 derajat Celcius. Analisis senyawa ini menunjukkan kandungan 41,8% C, 4,7% H, 37,3% O, dan 16,3% N. Rumus molekul senyawa organik tersebut adalah, di sini ketika diketahui massa senyawa sama dengan 7.480 gram, V sama dengan 300 ml, P sama dengan 1,43 atm, persen dari karbon sama dengan 41,8%, persen dari H 4,7%, persen dari oksigen 37,3%, dan persen dari nitrogen 16,3%. Di sini T sama dengan 27 derajat Celcius. Yang dicari atau ditanya rumus senyawa. Jawab, menentukan massa masing-masing unsur. Kita misalkan total adalah 100 gram. Jadi yang pertama massa C sama dengan 41,8 per 100 dikali massa total. Massa total itu 100. Jadi kita mendapatkan hasil 41,8 gram. Massa H 4,7 per 100 dikali 100, kita mendapatkan hasil 4,7 gram. Massa O 37,3 per 100 dikali 100, kita mendapatkan 37,3 gram. Massa N sama dengan 16 per 3 per 100 dikali 100, kita mendapatkan hasil 16,3 gram. Berikut kita menentukan MR rumus molekul. T sama dengan 27 derajat Celcius sama dengan 27 ditambah 273 sama dengan 300 K. Pi sama dengan N per V dikali R dikali T. Pi sama dengan massa per MR dikali 1000 per ML dikali R dikali T. 1,43. Jadi 1,43 sama dengan 7.480 per MR dikali 1000 per 300 dikali 0,082 dikali 3000. 1,43 per 7.480 per MR dikali 82 menjadi 7.480 dikali 82 per 1,43. MR sama dengan 428,92. Kita bulatkan menjadi MR sama dengan 429. Yang berikut kita menentukan perbandingan mol masing-masing unsur. Perbandingan mol dari karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen yaitu 3421. Kita menentukan rumus empiris. Rumus empiris tersebut adalah C3H4O2N. Menentukan MR rumus empiris. MR C3H4O2N sama dengan 74. Kita menentukan rumus molekul. MR rumus empiris dikali N sama dengan MR rumus molekul. Sama dengan 34 dikali N 429. N atau nitrogen ini 5,8. Kita bulatkan menjadi yang di atas menjadi 6, yaitu N sama dengan 6. Jadi rumus senyawa organik adalah C18H24O12N6. Kita lanjut nomor yang ke-11. Banyak garam dapur yang harus didapurkan ke dalam 0,5 ton salju agar titik beku air salju turun sebesar 1% adalah 0,5 ton salju, titik beku air salju turun 0,5 ton salju, setelah itu titik beku air salju harus turun 1 derajat Celcius. AR dari Na itu sama dengan 23, AR Cl sama dengan 35,5, dan KF air 1,86 molar. Ditanya banyak garam dapur yang diperlukan. Jawab, nilai penurunan titik beku sama dengan TB derajat kurang TB sama dengan
0 kurang 1, kita mendapatkan hasil minus 1. Massa air sama dengan 0,5 ton, kita enter ke kilogram menjadi 500 kg. Massa molar NaCl sama dengan 23 ditambah 35,5, kita mendapatkan hasil 58,5 G per mol. ATB sama dengan molalitas NaCl dikali Kf dikali 1. 5 dikali molalitas NaCl dikali 1,86 dikali 2. Molalitas NaCl sama dengan 5 per 3,72 sama dengan 1,344 molal. Kita mencari molalitas sama dengan jumlah mol zat terlarut per massa pelarut. Molalitasnya itu 1,344 molal per molalitasnya itu 1,344 molal sama dengan jumlah mol zat terlarut per 500 kg. Jumlah mol zat terlarut sama dengan 1,344 molal dikali 500 kg sama dengan 672 mol. Massa NaCl, jumlah mol NaCl dikali massa molar NaCl sama dengan 672 mol dikali 58,5, mendapatkan 39,312 gram. Kita enter ke kilogram menjadi 0,039312 kg. Kita bulatkan menjadi 0,34 kg. Jadi banyak garam dapur yang diperlukan adalah 0,34 kg. 12. Reaksi pembakaran sempurna dan tidak sempurna dari senyawa dekana adalah pembakaran sempurna dari senyawa dekana C10H22 adalah 2C10H22 ditambah 31 O2 menghasilkan 20 CO2 ditambah 22 H2O. Kita lanjut soal nomor 13. Reaksi pembakaran sempurna dan tidak sempurna dari bensin. Reaksi pembakaran sempurna dari bensin adalah 2C8H18G ditambah 25 O2G menghasilkan 16 CO2G ditambah 18 H2O. Dan hasil pembakaran tidak sempurna dari bensin adalah 2C8H18G ditambah 17 O2G menghasilkan 16 CO2G ditambah 18 H2OG. Berikut nomor 14. Diketahui terdapat reaksi substitusi antara 2 bromobutana dan natrium hidroksida. CH3 kurang CH2 CHBr CH3 ditambah NaOH. Teman-teman bisa lihat di sini pada ruas sebelah kiri itu adalah 2 bromobutana. Kita mendapatkan 2 butanol dari hasil substitusi. Lanjut nomor 15. Perhatikan persamaan reaksi berikut ini. CH3 dikurang CH2 dikurang C sama dengan CH tambah HCl menghasilkan X. Tentukan dan jelaskan reaksi yang terjadi. Dan gambarkan senyawa utama yang dihasilkan dari reaksi tersebut. Ini adalah reaksi yang terjadi. Reaksi tersebut merupakan reaksi antara senyawa alkena dengan asam halida atau asam klorida, sehingga reaksi tersebut merupakan reaksi adisi, yaitu reaksi pemutusan ikatan rangkap. Senyawa yang terbentuk adalah 2-klorobutana. Berikut nomor 16. Jelaskan dan gambarkan reaksi eliminasi berdasarkan reaksi pembuatan satu pantena dari 2-fluoropentana. Teman-teman bisa lihat sendiri, di situ ada reaksinya. Kita lanjut. Nomor 17. Jelaskan menurut pendapat yang Anda ketahui tentang definisi dari biokimia. Menurut saya, biokimia adalah ilmu yang mempelajari proses kimia dalam organisme hidup. Biokimia mengatur semua organisme hidup dan proses hidup. Nomor 18. Mengapa kimia memiliki peranan penting dalam mempelajari biokimia? Menurut saya, karena kimia menitik beratkan terhadap komposisi bahan dan sifat-sifat yang berhubungan dengan komposisi. Juga mengkonsentrasikan perbedaan interaksi senyawa dengan senyawa lainnya dalam reaksi kimia untuk membentuk zat-zat baru. Nomor 19.
Metabolisme merupakan perubahan kimia dan energi yang terjadi di dalam jasad hidup atau karena kegiatan jasad hidup. Jelaskan maksud dari perubahan kimia dan energi. Proses kimia yang terjadi dalam sel tubuh untuk mengubah makanan dan minuman yang dikonsumsi menjadi energi. Nomor 20, jelaskan keterlibatan makromolekul dalam metabolisme manusia. Makromolekul itu untuk menunjang aktivitas. Semua proses aktivitas tersebut dilakukan melalui reaksi-reaksi yang terintegrasi dan terorganisasi yang disebut dengan metabolisme. Lanjut, nomor 21. Sebutkan dan jelaskan salah satu fungsi mineral yang berperan sebagai larutan elektrolit dalam tubuh. Itu natrium atau sodium. Sodium merupakan elektrolit yang penting dalam tubuh karena mengontrol tekanan darah dan volume darah serta membantu kerja otak dan otot. Sodium pada umumnya ditemukan berada di luar sel, tetapi di dalam plasma pada aliran darah. Sodium dalam jumlah kecil dikeluarkan melalui keringat. Berikut nomor 22. Vitamin termasuk senyawa organik atau anorganik. Apakah vitamin dapat diubah strukturnya menjadi lebih sederhana? Berikan contoh vitamin tersebut, sertakan dengan sumber vitamin tersebut, dan bagaimana perubahan strukturnya dalam tubuh. Vitamin merupakan senyawa organik. Saya memberi contoh vitamin C. Sumbernya itu buah-buahan dari jeruk, tomat, buah mete, dan belimbing. Ada juga dari sayuran. Oksidasi asam askorbat menjadi asam dehidroaskorbat. Teman-teman bisa lihat perubahannya dari mula-mula asam askorbat, dia berubah menjadi asam dehidroaskorbat.